Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Manola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger, sidang ijazah palsu Jokowi semakin panas dan semakin ruwet. Bahkan salah satu dosen UGM yang disebut Jokowi sebagai dosen pembimbingnya semasa kuliah di UGM enggan bersaksi di pengadilan terkait ijazah Jokowi. Hal tersebut sontak saja mendapat cibiran pedas dari berbagai kalangan, baik itu dari masyarakat ataupun politisi dan terutama dari netizen plus 62. Bahkan Pak Jokowi disebut sedang mencari tumbal untuk ijazahnya. Gila ya. Semua dilibatkan. Tapi kasihan juga ya kepada Pak Kusmojo yang sudah sepuh itu, yang bernapas saja sudah agak sedikit susah ya. Padahal kan tinggal tunjukkan saja itu Pak Jokowi. Kok repot amat, ini loh masyarakatku, ini loh ijazah saya gitu ya. Kenapa sampai berbelit-belit seperti ini gitu. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Hai Jokowi, jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya, pada menurut saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Nah itu akan kalian pilih nanti untuk jadi presiden kayak gitu. Jadi bencana lah di Indonesia ini. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Kasihan amat dosen pembimbing Jokowi. Nggak siap nanti kalau dipanggil ke pengadilan. Kalau dibilang sejujur-jujurnya seadilnya sedisiplin mungkin ditanya seperti itu, saya tidak punya jawaban. Belum pernah sih tadi. Orang itu harus jujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau mungkin gitu ya Pak ya, betul ditanya Pak. seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Nggak punya jawaban. Nah, orang itu nanti sejujur mungkin, disiplin mungkin. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pakas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti kita jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, jikanya masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan. Kalau orang udah tua nanti harus harus diikuti, tidak selalu. Iya betul Pak, betul Pak. Berarti semua diserahkan ke Dekan Kehutanan Pak ya? Dekan saya sudah dijawab. Pokoknya nanti kalau ada segala sesuatunya suruh ke sini aja Pak. Wah, Coba kita sebentar guys. Nah, jadi andaikan benar nih Pak Kusmojo ini yang katanya Pak Jokowi adalah dosen pembimbingnya waktu kuliah di UGM, tidak mau bersaksi atau enggan menyampaikan pendapatnya tentang ijazah Pak Jokowi, lalu gimana nih tanggapan Pak Jokowi kira-kira? Padahal beliau kan sudah repot-repot jauh-jauh datang ke rumahnya Pak Kusmojo gitu ya. Nah, jadi apa nggak makin bikin Pak Jokowi malu tuh kira-kira ya? Orang yang beliau harapkan untuk bisa bersaksi di pengadilan, tahu-taunya enggan, nggak mau, nggak bisa ikut untuk hadir di pengadilan. Kira-kira tuh gimana tuh perasaannya Pak Jokowi? Apakah beliau nggak malu sama sekali atau gimana gitu ya? Aduh, kasihan nih Pak Jokowi dan juga kasihan juga nih kepada Pak Kusmojo ya. Oke guys, lanjut. Video ini. Alhamdulillah. Saya kaget lah. Kaget kan? Ya, itu adalah video Pak Jokowi mengunjungi Pak Kusmojo yang pernah diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi beliau. Saya justru prihatin ya dengan apa yang terjadi. Ini saya prihatin dengan Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi harus menyeret-nyeret banyak pihak, menyeret-nyeret orang tua yang sudah sepuh seperti Pak Kusmojo dalam urusan meyakinkan publik bahwa benar ijazahnya asli dan bahwa benar bahwa dia, Jokowi, pernah kuliah di UGM di Fakultas Kehutanan dan lulus. Saya benar-benar sangat
sedih melihat seorang sepuh seperti Pak Kasmujo harus masih terbawa-bawa, terseret-seret dalam keriuhan soal ijazah Pak Jokowi. Mengapa harus melibatkan banyak orang untuk menunjukkan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu memang benar ada? Mengapa harus melibatkan pengacara? Mengapa harus melibatkan polisi? Mengapa harus melibatkan banyak pihak? Mengapa harus membuat laporan polisi hanya untuk membangun image bahwa memang ijazah itu benar-benar asli dan benar-benar ada? Padahal ada cara yang sangat mudah, yang simpel dan selesai, dan tidak ada keriuhan. Ini adalah keriuhan yang sudah bertahun-tahun dan bahkan sudah memakan korban. Pernah masuk penjara yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, dan tampaknya sekarang akan memakan tumbal berikutnya masuk penjara yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, ES Edi Sucana kalau tidak salah, dan salah satu lagi Rizal siapa gitu. Oke. Tampaknya tumbal baru akan termakan dan masuk penjara apabila tidak ada perdamaian antara Jokowi dengan pihak-pihak terlapor menyelesaikan secara restoratif justice. Yang pertanyaan bagi saya itu adalah mengapa harus serumit dan seruat ini hanya untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar ada dan benar-benar asli? Mengapa Pak Jokowi tidak datang sebagai seorang ayah, sebagai seorang negarawan, menunjukkan bahwa memang dia punya ijazah asli, menyerahkan ke publik, nih siapa yang mau uji silakan uji, ijazah saya benar asli, ijazah saya benar dikeluarkan UGM, ini buktinya. Persoalan selesai kalau itu dulu dilakukan. Kalau sekarang itu dilakukan, ya mungkin tidak akan menyelesaikan masalah karena persoalan ini sudah terlanjur rumit, terlanjur ruwet ya. Karena Pak Jokowi bertahan terus menutupi, menyembunyikan ijazah asli ini, akhirnya mengundang orang untuk terus curiga. Ini adalah permainan yang menurut saya tidak elok dari seorang pemimpin bangsa ini. Pak Jokowi membiarkan publik, membiarkan banyak rakyat bertanya-tanya dan terus memperguncingkan, menggosipkan tentang keaslian ijazahnya. Ya, betul. Padahal betul. Berarti benar kan? Mungkin hampir setiap kalangan atau elemen masyarakat berpendapat yang sama gitu ya. Kenapa tidak ditunjukkan saja kepada masyarakat? Ini kan makin hari kan makin jadi pertanyaan dan makin menjadi bahan gunjingan di kalangan masyarakat dan termasuk para politisi dan juga pejabat publik gitu ya. Kenapa kan tinggal tunjukkan saja ijazahnya kepada masyarakat, kepada publik, kepada awak media gitu ya. Kok bisa sampai menyeret sekian banyak orang gitu ya, menyewa pengacara sekian banyaknya pengacara, menyeret sekian banyaknya orang, bahkan termasuk dosen-dosen di UGM gitu ya. Nah, kan kasihan ya. Nah, andaikan seperti itu, tetapi sampai sekarang kan nyatanya belum juga selesai, belum ada juga titik terangnya tentang ijazahnya Pak Jokowi itu benar asli atau benar palsu gitu ya. Oke guys, lanjut. Cara mudah, ada cara yang sangat gampang. Pak Jokowi tinggal selesaikan dulu, menunjukkan dan menyerahkan. Oke, ini siapa publik yang mau menguji, saya serahkan. Ini adalah asli, ini benar dikeluarkan UGM. Semudah itu sebetulnya. Kalau kita kembali ke peribahasa zaman dulu, ya orang-orang tua kita bisa mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Betul. Tapi sekarang Pak Jokowi memilih sebuah langkah yang membuat publik terus teraduk-aduk emosinya. Bahkan sekarang saya melihat kemarin Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo yang sudah sepuh. Kalau kunjungan itu terlepas dari ijazah-ijazah palsuan yang diduga itu, dan Pak Jokowi hanya sebagai sisi kemanusiaan datang mengunjungi dosen pembimbingnya dulu, itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kunjungan ini adalah kunjungan untuk opini politik bahwa Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia pernah memiliki dosen pembimbing. Ini sangat memprihatinkan. Pak Kasmujo yang sudah sepuh, untuk apa lagi diseret-seret pada persoalan ijazah asli Pak Jokowi ini? Nanti orang akan menjadi curiga, wah jangan-jangan Pak Jokowi datang ke Pak Kasmujo nanti kalau dipanggil saksi supaya bicara begini. Akhirnya akan dituduh sedang mengarahkan saksi. Iya. Aduh, aku itu kehabisan kata-kata ya. Kenapa tidak menempuh jalan yang mudah, jalan yang gampang, negarawan, selesai, dan justru itu akan menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang bapak bangsa. Iya. Sebagai seorang pemimpin. Tetapi Pak Jokowi memilih menempuh jalan berliku, bahkan harus menumbalkan rakyat masuk penjara. Saya menganggap itu tumbal. Dari sebuah situasi yang seharusnya mudah, tapi dibuat menjadi rumit. Saya berharap Pak Jokowi bisa lebih bijaksana dalam hal ini. Emosi bangsa ini teraduk-aduk hanya persoalan ijazah Bapak, dan ini sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi saya. Hai Jokowi, Semua orang. jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya pada menurut saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu.
kita pernah seperjuangan. Ya. Kita harus ingat pada senior-senior kita, ingat kepada adik-adik kita yang melahirkan 8 tuntutan. Bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Iya, aduh, luar biasa ya. Wah, bicara soal ijazahnya Pak Jokowi, ya sepertinya bertahun-tahun sampai saat ini masih belum ada titik terangnya. Bahkan telah melibatkan banyak orang. Sampai-sampai itu dosen pembimbingnya Pak Jokowi juga dilibatkan. Namun ujung-ujungnya beliau enggan untuk bersaksi katanya ya. Nah, jadi gimana tuh kira-kira guys tanggapan kalian ya tentang sikap Pak Jokowi yang makin hari makin menjadi bahan gunjingan, menjadi bahan pertanyaan terus di kalangan masyarakat. Kenapa dan kenapa Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan secara langsung ijazahnya kepada masyarakat, kepada publik, kepada awak media, biar jelas gitu ya, biar nggak ruwet seperti ini, biar nggak kemana-mana gitu ya. Jadi ya sudahlah, semoga jalannya bisa atau titik terangnya bisa segera ditemukan gitu ya. Nah, oke guys, gimana pendapat kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.